Hai Sobat Sejarah, tahukah kalian ada sebuah sekte di India yang percaya bahwa pencerahan sejati bisa dicapai dengan melampaui batas antara suci dan najis? Di video ini kita akan membahas salah satu sekte yang berada di India yang memiliki kegiatan spiritual yang mengerikan. Salah satu kegiatan spiritual mereka adalah memakan jasad manusia. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita telusuri lebih dalam tentang sekte Aghori Sandus ini. Di tepi sungai Gangga yang suci bagi umat Hindu, terletak kota Varanasi, sebuah kota kuno yang telah menjadi pusat spiritualitas selama ribuan tahun. Kota ini suci dan penuh dengan ritual dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan suasana yang penuh dengan keagungan dan ketenangan. Di tengah keramaian Varanasi, hiduplah sekelompok asketik yang dikenal sebagai Aghori Sadhus. Kata Aghori berasal dari bahasa Sanskerta. Kata ini berasal dari agora, yang secara harfiah berarti tidak menakutkan atau tanpa kegelapan. Mereka menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Keberadaan mereka penuh misteri dan kontroversi, seringkali menimbulkan rasa ingin tahu dan ketakutan di kalangan masyarakat. Mereka tinggal di tempat-tempat terlarang seperti kuburan dan tempat kremasi, tempat yang dianggap tabu oleh banyak orang. Sungai Gangga menjadi saksi bisu ritual-ritual ekstrem mereka, yang seringkali digunakan sebagai tempat meditasi mendalam dan praktik-praktik yang tidak biasa bagi mereka. Aghori Sadhus adalah kelompok kecil dalam sekte Shaiva, yang dikenal dengan gaya hidup dan praktik-praktik mereka yang sangat berbeda dari masyarakat umum. Mereka dikenal dengan praktik-praktik ekstrem mereka, termasuk meditasi di tempat kremasi dan penggunaan tengkorak manusia sebagai bagian dari ritual mereka. Aghori adalah pengikut Dewa Shiva, dewa kehancuran dan transformasi, yang mereka yakini dapat membawa pencerahan melalui jalan yang tidak konvensional. Mereka percaya bahwa Shiva adalah perwujudan tertinggi dari Brahman, realitas tertinggi yang melampaui dualitas duniawi. Sejarah Aghori dapat ditelusuri kembali ke abad ke-17 ketika ajaran mereka mulai menyebar di India. Pendiri mereka adalah Baba Keonaram, seorang mistikus yang dihormati dan dianggap sebagai inkarnasi dari Dewa Shiva. Ia diyakini hidup hingga usia 170 tahun, menunjukkan kekuatan spiritual dan disiplin yang luar biasa. Ajaran Baba Keonaram menekankan pentingnya melampaui perbedaan, baik itu perbedaan sosial, ekonomi, atau spiritual. Aghori percaya bahwa tidak ada yang baik atau buruk, semua adalah manifestasi dari Brahman yang satu. Semuanya adalah bagian dari Brahman, dan dengan demikian, semua pengalaman adalah jalan menuju pencerahan. Aghori hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan, menolak kemewahan duniawi untuk mencapai kebebasan spiritual. Mereka meninggalkan semua keterikatan duniawi, termasuk harta benda dan hubungan pribadi. Mereka hidup dari pemberian orang lain dan seringkali ditemukan di tempat-tempat kremasi, di mana mereka bermeditasi dan melakukan ritual untuk menghormati siklus kehidupan dan kematian. Filosofi Aghori berakar pada non-dualisme. Non-dualisme adalah keyakinan bahwa hanya ada satu realitas. Aghori percaya bahwa realitas ini adalah Brahman. Brahman adalah kekuatan yang melampaui semua nama dan bentuk. Bagi Aghori, semua yang kita anggap nyata hanyalah ilusi. Ini termasuk tubuh fisik kita, pikiran kita, dan emosi kita. Tujuan hidup adalah untuk melampaui ilusi ini dan menyadari Brahman. Aghori percaya bahwa dengan melampaui perbedaan mereka, dapat mencapai pencerahan. Bagian ini berisi deskripsi praktik-praktik Aghori yang mungkin dianggap mengganggu oleh sebagian orang. Harap lanjutkan dengan bijaksana dan pertimbangkan kenyamanan pribadi Anda sebelum melanjutkan. Aghori dikenal dengan ritual-ritual ekstrem mereka yang seringkali melibatkan elemen-elemen yang tidak biasa dan menantang norma-norma sosial. Ritual ini dirancang untuk membantu mereka melampaui perbedaan dan mencapai pencerahan spiritual yang mendalam. Salah satu ritual yang paling terkenal dan kontroversial adalah kanibalisme. Aghori percaya bahwa dengan mengonsumsi jasad manusia, mereka dapat mengatasi rasa takut akan kematian dan keterikatan pada tubuh fisik yang dianggap sebagai penghalang menuju pencerahan. Mereka juga menggunakan tengkorak manusia sebagai mangkuk untuk makan dan minum, yang merupakan bagian dari ritual mereka. Aghori percaya bahwa tengkorak adalah simbol dari kefanaan hidup dan pengingat akan kematian yang tak terelakkan.
Dengan menggunakan tengkorak, Agori mengingatkan diri mereka sendiri akan pentingnya melepaskan keterikatan pada dunia material dan fokus pada perjalanan spiritual mereka. Penting untuk diingat bahwa ritual-ritual ini dilakukan dalam konteks spiritual yang sangat spesifik dan tidak dimaksudkan untuk ditiru atau disalahpahami. Agori tidak melakukan ritual ini untuk kesenangan atau untuk menyakiti orang lain, tetapi sebagai bagian dari praktik spiritual mereka yang mendalam dan kompleks. Kematian dan transendensi meditasi di tempat yang ditinggalkan. Tempat kremasi adalah tempat yang suci bagi Agori. Mereka percaya bahwa di tempat ini, batas antara dunia fisik dan dunia spiritual sangat tipis. Agori sering bermeditasi di dekat api unggun tempat mayat dikremasi. Mereka percaya bahwa energi yang dilepaskan selama kremasi dapat membantu mereka mencapai keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Bagi Agori, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Mereka percaya bahwa dengan menghadapi kematian secara langsung, mereka dapat mengatasi rasa takut dan mencapai pembebasan. Tulang belulang manusia adalah benda suci bagi Agori. Mereka percaya bahwa benda-benda ini adalah simbol dari siklus kematian dan kelahiran kembali. Agori sering menggunakan tengkorak manusia sebagai mangkuk untuk makan dan minum. Mereka percaya bahwa dengan menggunakan tengkorak, mereka diingatkan akan kefanaan hidup dan pentingnya melepaskan keterikatan pada dunia material. Bagi Agori, tengkorak dan tulang bukanlah benda yang menjijikkan, tetapi merupakan simbol dari kesucian dan transformasi. Agori adalah pemuja Dewa Shiva. Shiva adalah dewa kehancuran dan transformasi. Agori percaya bahwa Shiva adalah perwujudan tertinggi dari Brahman, realitas tertinggi. Agori memuja Shiva dalam aspeknya yang paling menakutkan, seperti Bhairava dan Mahakala. Mereka melakukan ritual yang melibatkan konsumsi alkohol, ganju memakan jasad manusia, dan melakukan hubungan seksual terhadap jenazah. Mereka percaya bahwa ini membantu mereka melampaui keterikatan duniawi dan mencapai kesatuan dengan yang ilahi. Ritual-ritual ini sering dilakukan di tempat-tempat kremasi dan melibatkan nyanyian mantra, tarian, dan pengorbanan. Pandangan masyarakat antara takut dan hormat. Masyarakat Hindu memiliki pandangan yang beragam tentang Agori. Beberapa orang takut dan menyebut mereka sebagai sekte sesat karena penampilan dan praktik-praktik Agori yang tidak biasa. Agori seringkali dianggap sebagai orang buangan dan dijauhi oleh masyarakat. Namun, ada juga yang menghormati Agori karena kesucian dan kekuatan spiritual mereka. Agori diyakini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, dan memberikan berkah. Beberapa orang mencari Agori untuk meminta bantuan dan bimbingan spiritual. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang yang berpenampilan seperti Agori adalah Agori sejati. Ada banyak peniru yang memanfaatkan penampilan Agori untuk keuntungan pribadi. Agori sejati sangat sedikit dan hidup dalam pengasingan. Mereka tidak mencari perhatian atau pengakuan dari orang lain. Untuk membedakan Agori sejati dari peniru, kita perlu melihat melampaui penampilan luar. Agori sejati adalah mereka yang telah melampaui perbedaan dan mencapai pencerahan. Mereka hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan. Mereka tidak terikat pada dunia material. Para Agori percaya bahwa untuk mencapai pencerahan sejati, seseorang harus melampaui dualitas yang ada di dunia ini, seperti baik dan buruk, suci dan najis, hidup dan mati. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah manifestasi dari Tuhan, termasuk hal-hal yang dianggap tabu atau menjijikkan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, mereka tidak membedakan antara apa yang dianggap suci dan najis, dan justru mencari pencerahan dengan menghadapi ketakutan dan rasa jijik yang ada dalam diri manusia. Bagi Agori, konsumsi jasad manusia dan praktik ekstrem lainnya adalah cara untuk menghancurkan ego dan mengatasi batasan duniawi, sehingga mereka bisa bersatu dengan kesadaran universal. Mereka percaya bahwa dengan mengatasi rasa takut dan jijik, mereka mendekatkan diri pada kebenaran tertinggi dan mencapai kebebasan spiritual. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Gimana menurut pendapat kalian mengenai praktik-praktik spiritual sekte Agori ini, Sobat Sejarah? Pelajaran apa yang telah kalian peroleh dari pembahasan sekte Agori Sandus ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Ya,
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda menemukannya informatif. Sampai jumpa di video berikutnya.